korupsi itu adalah ancaman nyata. Korupsi itu adalah musuh nyata seluruh bangsa dan negara di dunia. 3 hal yang sungguh mulia: integrity, professionalism / competence, dan yang ketiga, melayani. Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah sebuah tantangan yang sangat nyata sehari-hari. Karena tugas kita sebagai pengelola keuangan negara identik dengan sebuah godaan sangat nyata mengenai corruption. Kita selalu diminta 3 hal oleh bangsa, negara, dan rakyat kita, yaitu integrity. Integrity is our currency. Ini adalah mata uang dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Value dari mata uang akan dihormati, akan tinggi apabila kita jaga integrity itu. Sedikit coel saja, maka value itu rusak. Itu yang saya selalu sebutkan, the currency yang menjadi tanggung jawab untuk kita jaga. Yang kedua yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah profesionalisme, kompetensi Anda semuanya, kita semua mengelola keuangan negara. Saya juga berulang-ulang menyampaikan, tidak ada negara dan bangsa bisa maju tanpa keuangan negaranya diurus dengan baik. Bahkan negara yang sudah maju akan mudah sekali mengalami setback apabila keuangan negaranya mengalami krisis. Lihat di dunia banyak contohnya. Dan untuk itu profesionalisme dan kompetensi menjadi hal yang penting, nyata, dan persyaratan utama. Yang ketiga, masyarakat kita, seluruh bangsa Indonesia selalu melihat Kementerian Keuangan dengan optik harapan bahwa kementerian ini harus mampu melayani, to serve. Karena yang kita lakukan tidak boleh serving our own interest. Ini adalah keuangan negara, policy, regulasi, semuanya ditujukan untuk kepentingan bangsa, rakyat, untuk mencapai sebuah cita-cita keadilan dan kemakmuran bersama. 3 hal yang sungguh mulia: integrity, professionalism / competence, dan yang ketiga, melayani. Itu hanya bisa muncul dari organisasi Kementerian Keuangan dan individu-individu pejabat maupun para pelaksana yang memiliki komitmen untuk bekerja secara dedikatif, ikhlas, penuh karena kecintaan pada Republik. Itu adalah pesan dan arahan saya pertama. Teguhkan komitmen, berantas korupsi untuk Indonesia maju. Teguhkan komitmen. Apakah komitmen kita kendor? Apakah kita sedang sibuk? Ataukah kita confused karena dunia begitu bergejolak? So, kalau kita mau melakukan teguhkan komitmen, saya minta teman-teman di Kementerian Keuangan mencari, menyelam di antara begitu banyak lautan informasi, data, cara hidup yang kadang-kadang sangat hedon, dan manusia seperti kita semua nggak ada yang Superman atau Superwoman. So the first theme tadi disebutkan teguhkan komitmen is not just 2 kata. Itu membutuhkan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk melihat secara sangat detail, sistematis, organize. Apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi komitmen kita? Karena kalau kita hanya ngomong, apalagi dinyanyikan, sounds nice, tapi doesn't mean anything. Apalagi tidak mempengaruhi cara kita kemudian untuk menegaskan komitmen itu. It's just a good words. Kata-kata yang bagus saja. Mari kita sama-sama dengan kerendahan hati. Nggak ada yang merasa super atau lebih suci, lebih hebat. Tapi dengan the same humility, kita identifikasi, kita organize faktor-faktor apa sih yang membuat komitmen kita itu bisa melemah, memudar, bahkan hilang. Yang kedua, berantas korupsi. Ini adalah aktif ngelihat suatu korupsi. Sebagai pimpinan, alarm kita akan bunyi.
Alarm saya bunyinya adalah begini. Kalau modus dari korupsi, dan itu betul-betul real corruption. Dan saya kalau ngelihat kayak gitu, saya mau terimanya 10 juta, mau 200 juta, bahkan dalam US atau Singapura dolar, kalau bisa dipecat aja. Apalagi kalau udah levelnya saya anggap itu nggak akan tobat. Pola itu akan kambuh. Makanya saya mengatakan sanksi perlu dilihat lagi. Kita tahu kita sedang invest untuk Cortex, CISA 4.0, PNBP dengan Simbara. Upaya-upaya itu sangat saya hargai. Namun itu tidak menutup semua celah. Maka kalau tadi kita bicara tentang teguhkan komitmen berantas korupsi, coba lihat secara lebih detail. Di mana letak kesempatan, opportunity, dan kemampuan untuk godaan itu mengganggu komitmen dari aparat kita. Karena kita manusia biasa. Ada yang digoda 5 juta, ngelempang. Ada yang kuat. Ada yang digoda 100 juta, ngelempang. Ada yang kuat. Ada yang digoda 100 miliar, nggak ada yang kuat. Lihat itu, karena kita bicara tentang APBN, waktu 2015 saya bicara penerimaan negara 1.500 triliun. Tahun depan, Dipa kemarin sampaikan ke Presiden, berapa komitmen kita untuk penerimaan negara? 3.005 triliun. Jadi kalau Anda semuanya, saya manusia biasa, angka itu tidak hanya sekedar berjajar angka. Itu kalau kita masuk sebagai official menjadi real angka. That's why godaan penerimaan negara dari bribery, kickback, memanipulasi dokumen, mengunderestimate supaya kewajibannya bisa lebih kecil. Itu angkanya bisa anything you can imagine. Setiap hari yang Anda hadapi adalah a real temptation. Seseorang bisa memberi satu gepok uang, bisa memberikan dalam bentuk godaan yang lain. Maka sikap yang paling dan harus menjadi standar kita adalah continue waspada. Jadi saya minta teman-teman yang terus bekerja keras untuk menciptakan WBK, WBBM, zona integritas, teruskan. Genderangnya jangan pernah melemah. Dan harus terus diciptakan excitement terutama kepada generasi muda. Karena itu secara tidak langsung mereka aware. Oh ternyata kerja di Kemenq itu kita bertanggung jawab untuk menciptakan zona integritas. What does it mean? Cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, cara melayani. Saya orang yang optimis. Dan saya itu sangat hakul yakin. Sang pencipta itu maha kasih, maha penyayang, maha bijaksana. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.